laporkan untuk kegiatan ini ke Direktorat Belmawa Dikti. Untuk kegiatan hari ini bertepat pada tanggal 26 Oktober, di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan penyesuaian kira-kira apakah ada bentuk masukan ataupun sanggahan ataupun tanggapan baik berupa saran dari mitra terhadap kurikulum yang akan kami implementasikan di semester depan, khususnya di semester Januari Juni 2020-2021, dikarenakan bahwa kurikulum MBKM sendiri harus diimplementasikan pada semester tersebut, sehingga perlunya masukan-masukan dari mitra agar terjadinya kesesuaian keilmuan yang diharapkan. Lanjut ke memang perlu kami sampaikan bahwa kurikulum ini merupakan model kurikulum baru dari kebijakan nasional dari Pak Menteri Nadiem Makarim dalam kapasitas bagaimana agar memberikan ruang bagi mahasiswa di Indonesia, karena selama ini dinilai hubungan kemitraan antara kampus, kemudian industri dan masyarakat maupun pemerintah masih cukup ada gap di sana sini. Nah, oleh karenanya Pak Menteri menyampaikan dan memberi ruang dari kebijakan ini agar nantinya mahasiswa diberikan sesuai passion mereka. Nah, dalam kaitan ini kami berharap nantinya Bapak-Bapak ya selaku dari stakeholder yang tentunya nanti diantaranya adalah terkait dengan magang yang mungkin selama ini dilakukan selama 1 atau 2 bulan, nah nanti bisa akan cukup lama, jadi bobot prevalensi SKS-nya antara 20 sampai 60 SKS. Nah, oleh karenanya kami sudah menyampaikan draft kurikulum yang nanti insya Allah akan berlaku semester depan di tahun 2021. Nah, oleh karenanya kami memohon dan meminta masukan terkait draft tersebut, dan nanti mohon diberi catatan kira-kira apa hal yang kami perlu perbaiki, termasuk kekinian ada di Bapak-Bapak sekalian di institusi masing-masing. Itu kira-kira maksud kami pada siang hari ini. Dan kemudian kami yakin juga tentunya dari stakeholder juga saya yakin di masing-masing divisi PSDM atau apapun namanya memiliki kebijakan terkait dengan kemitraan di kampus. Nah, oleh karena kami berharap adanya sinergitas yang baik inline antara kampus dan industri. Nah, itu yang kami harapkan. Bapak sekalian, sekarang Elektro UBB memiliki mahasiswa lebih kurang hampir 300 orang. Setiap tahunnya menerima 2 kelas dengan kapasitas 70-80 mahasiswa tersebar dari Babel dan luar Bangka Belitung. Kami menerima mahasiswa elektro itu dari 3 skim, SNMPTN nasional, kemudian SBMPTN itu ujian tulis, dan yang terakhir seleksi mandiri. Ini juga sama dengan berlaku dengan jurusan lain di UBB. Nah, itu kira-kira gambarannya secara umum dengan 20 program studi sarjana di UBB. Heterogenitas sudah cukup baik, artinya dari lebih kurang 20% dari mahasiswa UBB 1.200 setiap tahunnya, lebih kurang 20% dari luar Bangka Belitung. Nah, oleh karenanya Bablas sudah cukup menarik dari berbagai aspek, termasuk juga kami memberikan pemerintah termasuk memberikan berbagai skema beasiswa untuk peningkatan akademik di UBB sendiri. Nah, oleh karenanya kami berharap Bapak-Bapak sekalian bisa memberikan masukan terkait draft kurikulum ini, dan insya Allah ini akan paralel, besok juga akan diskusi dengan pakar, kemudian juga Rabu dengan yang lainnya, karena memang kebijakan ini cukup akan segera dilaksanakan sehingga perlu intensif diskusi dengan berbagai pihak sekalian. Itu kira-kira Bapak sekalian, semoga bisa memberikan feedback positif buat kami semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada siang ini, semoga bermanfaat dan silaturahmi tetap terjaga semuanya, dan kapan-kapan Bapak sekalian kita bisa ketemu satu meja sambil ngopi, sambil minum teh gitu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin langsung kita dengarkan paparan dari Ketua Kurikulum MBKM kita, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk dan sekaligus mungkin kita sama-sama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mulai diskusi kita siang hari ini.
Langsung mungkin Pak Weli Yandi STMT, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Weli. Terima kasih moderator Pak Muhammad Yonggi Furiza STMT. Mohon izin apa suara saya terdengar? Baiklah, saya akan mulai memaparkan pelaporan gimana jalannya kegiatan penyesuaian kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di program studi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung. Dalam share screen yang saya share itu ada kegiatan, itu bisa di share ke samping sedikit. Oke, bisa di share. Oke, yang pertama itu ada dua kegiatan besar yang telah kami laksanakan. Di antaranya kegiatan yang A itu adalah menyesuaikan kurikulum program studi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan yang B adalah kerjasama dengan mitra. Jadi dalam seluruh kegiatan itu kami lakukan mulai dari tanggal 28 September sampai tanggal 10 November. Oke, dalam kegiatan penyesuaian kurikulum Merdeka Belajar kurikulum program studi dengan program MBKM itu ada 5 kegiatan. Dalam yang pertamanya adalah perencanaan kegiatan dan pembentukan tim, perlengkapan dan kegiatan webinar, workshop penyesuaian kurikulum, seminar evaluasi, dan kelengkapan dokumen. Dalam seluruh kegiatan ini, sepertiga dari keseluruhan kegiatan yang A itu sudah terlaksana dengan adanya blok warna hijau dari tanggal 28 sampai tanggal 22. Dan kemudian yang berwarna hitam itu adalah kegiatan yang masih terjadwal dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Untuk kerjasama dengan mitra telah kami lakukan juga, mulai dari perencanaan kegiatan, kunjungan ke mitra, dan alhamdulillah hari ini adalah workshop MBKM Mitra dengan program studi, di mana dalam hal ini akan membahas tentang bentuk kesesuaian kurikulum atau bisa dikatakan draft kurikulum yang telah kami kirimkan sebelumnya, dan juga dilanjutkan dengan seminar MBKM dengan program studi dan fakultas nantinya ketika kurikulum tersebut sudah layak untuk disahkan ke LP3M dan Senat Universitas. Dan setelah disahkan, kurikulum tersebut akan dibagikan kepada mahasiswa. Jadi rundown kegiatan kami untuk menyesuaikan kurikulum MBKM ini dilaksanakan mulai dari bulan September, Oktober, dan terakhir pada tanggal 10 November. Diharapkan tanggal 10 Desember itu bisa kami laporkan untuk kegiatan ini ke Direktorat Belmawa Dikti. Untuk kegiatan hari ini bertepat pada tanggal 26 Oktober, di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan penyesuaian kira-kira apakah ada bentuk masukan ataupun sanggahan ataupun tanggapan baik berupa saran dari mitra terhadap kurikulum yang akan kami implementasikan di semester depan, khususnya di semester Januari-Juni 2020-2021.
dikarenakan bahwa kurikulum MBKM sendiri harus diimplementasikan pada semester tersebut, sehingga perlunya masukan-masukan dari mitra agar terjadinya kesesuaian keilmuan yang diharapkan. Lanjut ke kurikulum. Oke, saya draft kurikulum ini mungkin Bapak Ibu sudah menerima sebelumnya, bahwa ini merupakan yang pertama adalah suatu draft di mana masih ada kekurangan pastinya, dan diharapkan sekali adanya masukan-masukan dari berbagai mitra yang telah kami kunjungi. Mitra yang telah kami kunjungi selama kegiatan ini adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Pangkal Balam, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Airnav Wilayah Bangka Belitung, PT Angkasa Pura II Wilayah Bangka Belitung, PT Timah, PT DAK, PT Telkom Wilayah Bangka Belitung, dan PT PLN Persero Wilayah Bangka Belitung. Dalam hal ini kami harapkan adanya masukan terhadap kurikulum kami agar diperoleh kurikulum yang adanya kesesuaian antara kurikulum program studi dengan keinginan dari dunia industri atau dunia kerja. Kita lanjutkan ke kurikulum. Di daftar isi bisa dilihat. Oke, sebelum daftar isi, berikut adalah susunan panitia penyusun dokumen kurikulum tersebut, di mana adanya Pak Wahri Sunanda STMN sebagai pengarah, Pak Fardan Arkan STMT sebagai penanggung jawab, saya sendiri Weliandi SPDMT sebagai ketua, Pak Muhammad Yonggi Puriza STMT sebagai sekretaris, dan Pak Asmar STMT itu adalah anggota bidang keahlian teknik listrik. Sedangkan di Sukuta STT dan Pak Muhammad Jumnahdi adalah anggota bidang elektronika, telekomunikasi, dan informasi. Kemudian anggota instrumentasi dalam kegiatan dalam alum ini, itu empat kali ini adalah membahas, lebih banyak membahas yang ada pada bab 6 pada halaman 163 sampai bab 7 pada halaman 177. Dikarenakan pada bab 6 itu merupakan strategi implementasi kurikulum dalam program studi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diimplementasikan, baik itu dari segi tata laksananya serta dari segi evaluasi penilaian maupun penilaian kurikulum tersendiri. Kemudian di bab 7 itu ada struktur kurikulum. Itu struktur kurikulum yang telah kami susun itu ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan Bapak Ibu ketahui pada kegiatan sosialisasi yang telah kami lakukan sebelumnya, bahwa kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dilaksanakan pada semester 6 untuk pertukaran pelajar, dan semester 7 untuk kegiatan yang telah kami pilih sebelumnya, yaitu magang, riset atau penelitian, dan proyek di desa. Untuk bab lainnya mungkin tidak terlalu fokus dikarenakan itu merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan harus dilakukan oleh tim penyusun pada dokumen draft kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung. Oke, kita lanjutkan di bab 6 halaman 163, mohon maaf. Oke, dalam bab 6 ini akan dipaparkan bahwasanya kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang akan diterapkan di program studi teknik elektro UBB ini, baik itu secara teknis maupun secara
non teknis, baik mulai dari segi bagaimana cara menerima mahasiswa sampai ke prosedur penilaiannya. Dan dari halaman pertamanya pada bab 6 ini diterangkan hak belajar mahasiswa itu ada sarjana atau sarjana terapan itu maksimal 3 semester di luar program studi. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu-ibu bahwa khusus untuk di Universitas Bangka Belitung program studi teknik elektro sendiri itu mensyaratkan bahwa untuk mahasiswa sarjana harus lulus pada program studi sarjana teknik elektro harus menyelesaikan 144 SKS. Kemudian ada 5 semester itu berkuliah di prodi, itu minimal adalah 100 SKS, dan 1 semester itu di prodi yang berada dalam perguruan tinggi yang sama, itu minimal adalah 20 SKS, dan kegiatan magang di luar prodi, proyek di desa, riset atau penelitian, itu dilaksanakan 1 semester minimal 20 SKS. Dan kemudian total secara keseluruhan adalah minimal 144 SKS atau bisa dikatakan 8 semester, dan maksimum pelaksanaan semesternya itu adalah 14 semester jika terjadi penundaan. Dalam hal ini perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas. Jadi dalam hal ini ada salah satu kegiatan yang memang harus diimplementasikan pada saat ini, yaitu program pembelajaran daring untuk memfasilitasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dalam hal ini bisa dilihat proses pembelajaran di luar program studi itu bisa dilakukan seperti tatap muka di prodi sendiri, atau daring di prodi sendiri, atau daring di perguruan tinggi lain atau MOOCs. Dalam hal ini daring di perguruan tinggi lain itu belum kami lakukan dikarenakan adanya hambatan kegiatan MOU yang kami lakukan dengan perguruan tinggi di luar UBB, sehingga kegiatan daring yang kami lakukan adalah di perguruan tinggi sendiri. Dalam hal ini ada skenario pembelajaran dalam 1 semester program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bisa dilihat pada gambar ini adalah perguruan tinggi mitra, di sini adalah perguruan tinggi A, dan ini adalah program MOOC yang kali ini memang tidak kami lakukan. Akan tetapi kami hanya melakukan di sini adalah kegiatan pertukaran pelajar, di mana itu terjadi antar program studi di dalam perguruan tinggi atau khususnya di Universitas Bangka Belitung, seperti yang telah kami jelaskan pada kegiatan sosialisasi kemarin. Untuk pengakuan kredit dalam transkrip nilai, itu dijelaskan bahwa bisa dilihat di sini, dalam program MBKM, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi, dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Jadi dalam hal ini 1 semester itu kesempatan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam Universitas Bangka Belitung. Dan ini maksimal adalah 2 semester melakukan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Atau yang diterapkan di program studi teknik elektro sendiri adalah sebanyak 1 semester. Itu berupa magang, proyek di desa, dan riset atau penelitian. Kemudian dalam hal ini diharapkan ketika mahasiswa melaksanakan kegiatan magang ataupun riset ataupun proyek di desa, mereka bisa memperoleh surat keterangan pendampingan ijazah. Dalam hal ini diharapkan bahwa surat keterangan pendampingan ijazah bisa dikeluarkan oleh mitra. Jika tidak, mungkin mahasiswa bisa mendapatkan surat keterangan bahwa sudah selesai melakukan magang atau riset di mitra tersebut. Khusus untuk implementasi kurikulum di program studi teknik elektro sendiri, itu bisa dilihat bahwa seperti gambar yang sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi, ada 8 kegiatan, dan hanya program studi teknik elektro hanya mengambil 4 kegiatan, yaitu magang, praktek kerja, pertukaran pelajar, dan pertukaran pelajar ini khusus di semester 6, penelitian atau riset, membangun desa atau proyek di desa. Dalam hal ini, ada mekanisme pelaksanaan MBKM di program studi teknik elektro Universitas Bangka Belitung, di mana ada peran pihak-pihak terkait, di mana ada perguruan tinggi seperti yang telah dibicarakan,
bahwa dalam hal ini perguruan tinggi itu melaksanakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kemudian fakultas di sini adalah menyiapkan fasilitas daftar nama mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi, menyiapkan dokumen kerjasama atau MOU atau SPK dengan mitra yang relevan. Dan program studi di sini perannya adalah menyusun atau menyesuaikan kurikulum, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi atau perguruan tinggi, menawarkan mata kuliah, melakukan ekuivalensi mata kuliah, dan jika ada mata kuliah atau SKS yang belum terpenuhi dalam kegiatan pembelajaran luar prodi, itu disiapkan alternatif mata kuliah daring atau mata kuliah lainnya. Kemudian mahasiswa adalah merencanakan bersama dosen pembimbing mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil di luar prodi. Kemudian mendaftar pada program kegiatan di luar prodi, melengkapi persyaratan, dan mengikuti program tersebut. Dan mitra adalah membuat dokumen kerjasama yang akan disesuaikan nantinya, melaksanakan program kegiatan luar prodi, misalnya seperti magang ataupun riset atau penelitian. Untuk teknisnya sendiri bisa dilihat di sini, pertukaran pelajar. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa teknis pelaksanaannya adalah 1 semester yang terdiri dari 20 SKS minimal. Dalam hal ini, kegiatan mahasiswa adalah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik atau DPA, kemudian mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Kemudian kegiatan prodi asal seperti yang tertulis di sini. Dan kemudian bentuk penilaian. Dalam hal ini bisa dilihat penilaian mengikuti kebijakan capaian pembelajaran mata kuliah prodi tujuan. Jadi dalam hal ini untuk kegiatan pertukaran pelajar, penilaian itu disesuaikan berdasarkan penilaian pada program studi tujuan. Kemudian mekanisme yang harus dilalui bisa dilihat pada gambar berikut bahwa mahasiswa yang pertama adalah melakukan pendaftaran pertukaran pelajar, kemudian melakukan seleksi, kemudian melakukan pertukaran pelajar, evaluasi, penilaian, konversi nilai, dan pengakuan SKS. Dalam hal ini, kegiatan tersebut tidak dilakukan konversi sehingga lebih mengadopsi kepada mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Kemudian laporan kepada dikti dan tertulis di transkrip mahasiswa tersebut. Kemudian khusus untuk praktek kerja atau magang, dalam hal ini sangat melibatkan industri, di mana latar belakangnya seperti sudah dijelaskan pada sosialisasi bahwa program magang itu terasa sangat kurang ketika dilaksanakan 1 bulan. Sehingga adanya keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat program magang itu berdurasi lebih panjang, yaitu 1 sampai 2 semester. Untuk di UBB sendiri, khususnya Prodi Elektro, itu melaksanakannya 1 semester, dengan minimal SKS adalah 20 SKS. Nah, dalam hal ini bisa dilihat perguruan tinggi yang pertama kegiatannya adalah membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen atau kerjasama, adanya MOU atau SPK, kemudian menyusun program magang bersama mitra, baik isi konten dari program magang, kompetensi, yang akan dibawa itu semuanya akan tertulis di MOU atau SPK. Kemudian menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang, dan bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi. Dan dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang. Untuk mitra adalah bersama perguruan tinggi menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa, itu menjamin proses magang yang berkualitas serta dokumen kerjasama atau MOU atau SPK, menyediakan supervisor, mentor, coach atau yang mendampingi mahasiswa, kelompok mahasiswa selama magang, memberikan hak jaminan sesuai peraturan perundangan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian. Kemudian dosen tugas mahasiswa adalah meminta persetujuan dosen pembimbing untuk melakukan kegiatan magang, kemudian mendapatkan persetujuan dosen pembimbing untuk
memperoleh lokasi tempatnya magang dan melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan arahan supervisor dan dosen pembimbing. Kemudian mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan. Dan dalam hal ini ada tugas supervisor pembimbing dan dosen pembimbing dan supervisor, di mana dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang. Kemudian dosen pembimbing itu memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang, dan dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian hasil magang. Bisa dilihat di bawahnya mekanisme yang harus diikuti seperti yang telah saya cantumkan di kegiatan sosialisasi sebelumnya, bahwa mahasiswa melakukan pendaftaran, kemudian seleksi, kemudian magang, itu dilakukan 1-2 semester. Dalam hal ini untuk prodi Elektro BB itu hanya dilakukan dalam 1 semester atau minimal 20 SKS. Kemudian dilakukan penilaian dari dua belah pihak, dosen pembimbing dan supervisor. Kemudian sertifikasi industri. Kalau seandainya memang mitra tersebut berhak untuk mengeluarkan sertifikat kegiatan seperti itu. Kemudian konversi nilai dan laporan ke Pededikti dan tertulis di transkrip mahasiswa nantinya. Dilanjutkan pada kegiatan berikutnya, itu adalah ini bentuk penilaiannya. Bentuk penilaiannya adalah ada 2 dalam kegiatan magang, itu adalah bentuk free form. Di mana bentuk free form itu bisa dilihat seperti tabel ini, bahwa keseluruhan mata kuliah yang ada di semester, khususnya di elektro, itu dilaksanakan pada semester 7 dan dilaksanakan dengan SKS 20 SKS. Pada bentuk free form, keseluruhan mata kuliah yang ada di semester 7 sebanyak 20 SKS itu akan diganti menjadi kesesuaian mata kuliah yang telah ditentukan oleh Dikti, yaitu berupa hard skill dan soft skill. Di mana hard skill adalah merumuskan permasalahan keteknikan, menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan, kemampuan sintesa dalam bentuk desain. Dan di sini juga sudah ada tertera beberapa SKS kemampuan hard skill tersebut. Sehingga bisa dikatakan penilaian bisa langsung dilakukan oleh dosen pembimbing dan supervisor di lapangan, sehingga mendapatkan penilaian langsung dan tidak perlu dilakukan konversi. Hanya nilai hard skill dan soft skill inilah yang akan nantinya dilaporkan ke Pededikti sehingga tercatat di transkrip mahasiswa nantinya. Sedangkan penilaian soft skill itu berupa penilaian kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, kerja keras, kepemimpinan, dan kreativitas. Dalam hal ini ada 10 SKS, sehingga adanya keseimbangan hard skill 10 SKS dan soft skill 10 SKS, seperti yang telah dijelaskan tadi. Ini adalah bentuk penilaian yang pertama. Sementara penilaian yang kedua itu adalah bentuk terstruktur atau structure form, itu di mana penilaian dilakukan konversi kepada mata kuliah yang ada di program studi teknik elektro Universitas Bangka Belitung yang ada di semester 7-nya tadi. Kemudian untuk penelitian dan riset itu dilakukan bisa di mitra ataupun di kampus, itu dilaksanakan minimal 1 semester dan maksimal adalah 2 semester. Dengan seluruh kegiatan akan dikonversikan ke mata kuliah yang ada di semester tersebut, yaitu semester 7. Kegiatan ini hanya yang bertanggung jawab melaksanakan hanya ada 3. Di sini tidak adanya pembimbing atau supervisor di lapangan. Jadi dalam hal ini mahasiswa itu membuat kesepakatan, perguruan tinggi membuat kesepakatan seperti yang tadi. Memang tanggung jawab yang yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kemudian mitra di sini adalah menjamin terlaksanakan kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan, menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset, kemudian bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam hal ini, jika riset yang dilakukan oleh mahasiswa itu dilaksanakan di mitra dan bukan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan magang, maka dari itu kegiatan seperti memperoleh
fasilitas atau hak dari mahasiswa magang itu tidak diperoleh oleh mahasiswa riset. Karena kegiatan mahasiswa di Mitra ketika melakukan riset itu tidak mempengaruhi kerja yang dilakukan, sistem kerja atau prosedur yang dilakukan mahasiswa magang di Mitra tersebut. Untuk mahasiswa juga bisa dikatakan sama, melakukan persetujuan dosen pembimbing, melaksanakan kegiatan riset, itu mengisi logbook, kemudian menyusun laporan kegiatan. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa kegiatan riset, walaupun dilakukan di tempat mitra, itu tidak memperoleh sertifikat layaknya kegiatan magang yang dilakukan. Kemudian dalam bentuk penilaiannya, kegiatan riset bisa dilihat di sini bahwa mahasiswa memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian, kemudian diajukan ke lembaga peneliti atau mahasiswa mendapatkan LOE, kemudian mahasiswa menentukan durasi penelitian itu dilaksanakan 1-2 semester, atau khusus di elektro UBB itu dilaksanakan 1 semester. Kemudian pendampingan dan evaluasi itu kalau seandainya dilaksanakan di luar perguruan tinggi, itu didampingi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing di lapangan atau di mitra dan dosen pembimbing di perguruan tinggi. Kemudian dilakukan sidang hasil penelitian yang dalam hal ini adalah penilaian hasil penelitian mahasiswa dilakukan oleh dosen pembimbing. Kalau seandainya dilakukan di luar program studi atau di luar perguruan tinggi, itu dilakukan juga oleh pembimbing di lapangan. Kemudian mahasiswa mendapat sertifikat penghargaan atau misalnya penelitian tadi itu dijadikan sebuah topik untuk diseminarkan sehingga mendapatkan sertifikat penghargaan. Kemudian hasil penelitian tadi dipublikasikan dalam skala indeks jurnal, hak kekayaan intelektual, kualitas produk inovasi, penghargaan dari penyelenggara perlombaan. Dalam hal ini, rencananya program studi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung merencanakan bahwa setiap penelitian mahasiswa itu minimal harus dilakukan publikasi di jurnal terakreditasi nasional. Kemudian melakukan konversi nilai, dalam hal ini dilakukan oleh tim seperti layaknya kegiatan magang sebelumnya, dan nilai tersebut dilaporkan kepada Dikti untuk tercatat di transkrip nilai mahasiswa. Selanjutnya, untuk kurikulum. Dalam hal ini, kami dari program studi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung sangat menginginkan masukan dari Bapak Ibu, apakah mata kuliah yang telah kami cantumkan di struktur kurikulum ini sudah sesuai dengan keilmuan yang memang dibutuhkan di dunia kerja atau dunia industri, khususnya di bidang bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Sehingga kami dalam hal ini melakukan pengundangan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk membicarakan hal ini. Jadi agar terjadinya perubahan struktur kurikulum kami ke depannya, sehingga terwujudnya kesesuaian antara link and match antara keilmuan yang diperoleh oleh mahasiswa dengan keilmuan yang dibutuhkan dalam dunia industri, seperti itu. Bisa dilihat di sini di semester 1 itu adanya mata kuliah umum. Dalam hal ini ada 3 mata kuliah universitas, diantaranya agama, Pancasila, bahasa Inggris, dan ada 3 buah mata kuliah fakultas, fisika dasar, praktikum fisika dasar, dan kalkulus, dan ada mata kuliah dasar di program studi Teknik Elektro. Dalam hal ini adalah bahan listrik elektronika, dasar teknologi informasi, dan dasar teknik elektro dan kimia lingkungan. Untuk semester 2 bisa dilihat di sini ada mata kuliah universitas dengan logo lambang kodenya adalah UBB, FT adalah mata kuliah fakultas, dan TE adalah mata kuliah program studi. Untuk mata kuliah program studi di semester 2 itu adalah pemrograman komputer, fisika elektro, menggambar teknik elektro, dan rangkaian listrik 1. Kemudian ada 2 lagi, pengukuran dan instrumentasi besaran listrik, dan praktikum dasar teknik elektro. Di semester 3 bisa dilihat adanya mata kuliah, untuk mata kuliah universitas dan mata kuliah fakultas itu berada di semester 1 dan 2. Di semester 3 sudah secara keseluruhan membahas tentang mata kuliah di program studi teknik elektro sendiri. Ada matematika teknik 1, dasar sistem kendali, dasar sistem telekomunikasi, teknik instalasi listrik, dasar teknik tenaga listrik,
sistem digital, dasar elektronika, rangkaian listrik 2, praktikum pengukuran dan instrumentasi besaran listrik, dan praktikum pemrograman komputer. Lanjut ke semester 4, itu ada 10 mata kuliah dengan besaran 18 SKS, di mana adanya matematika teknik 2, komputasi numerik, sistem berbasis mikroprosesor, sistem berbasis PLC, medan elektromagnetik, probabilitas dan statistik, manajemen industri dan proyek, praktikum dasar dan sistem digital, serta ada praktikum dasar elektronika dan praktikum rangkaian listrik. Di semester 5, dalam hal ini semester 4, mahasiswa akan melakukan pemilihan konsentrasi. Ketika melakukan pemilihan konsentrasi, mahasiswa mengajukan sejenis bentuk atau proposal atau perencanaan bahwa konsentrasi yang akan mereka pilih ke depannya itu adalah konsentrasi yang telah ditentukan, yaitu ada 2, yaitu konsentrasi teknik ketenaga listrikan dan konsentrasi teknik elektronika, kendali, dan telekomunikasi. Dalam hal ini dilakukan di semester 5, akan tetapi di semester 5 itu adanya mata kuliah wajib perguruan tinggi dan mata kuliah wajib fakultas, yaitu adalah kewirausahaan, sinyal dan sistem, mesin listrik dasar, praktikum teknik instalasi listrik, praktikum sistem berbasis PLC, praktikum komputasi numerik. Untuk mata kuliah konsentrasi itu bisa dilihat di sini ada konsentrasi ketenaga listrikan, ada elektronika daya, pembangkitan tenaga listrik, dan analisis sistem tenaga 1. Sementara untuk konsentrasi teknik elektronika, kendali, dan telekomunikasi adalah instrumen sistem kendali, sistem operasi komputer dan jaringan, dan sistem jaringan dan rekayasa trafik. Dalam hal ini di semester 5 ada 19 SKS. Untuk di semester 6, akhir semester 5, seperti yang telah dijelaskan di kegiatan sosialisasi, bahwa mahasiswa akan melaksanakan pengusulan sejenis tema atau proposal perencanaan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang akan mereka bahas. Bisa jadi tema tersebut dalam bentuk proposal skripsi ataupun proposal untuk mengajukan kegiatan, seperti itu. Dalam hal ini semester 6, adanya mata kuliah wajib program studi, yaitu adalah metodologi penelitian, komunikasi data, ekonomi teknik, praktikum sistem berbasis mikroprosesor, dan praktikum mesin listrik, dan rekayasa perangkat lunak. Untuk mata kuliah wajib konsentrasi teknik ketenaga listrikan adalah analisis sistem tenaga 2, sistem pengaman dan pentanahan tenaga listrik, praktikum analisis sistem tenaga, dan praktikum elektronika daya. Dan dilanjutkan bahwa konsentrasi teknik elektronika, kendali, dan telekomunikasi adalah pengolahan sinyal digital, device semikonduktor dan rangkaian terpadu, praktikum dasar sistem kendali, dan praktikum dasar telekomunikasi. Untuk mata kuliah di semester 6 ini, kemungkinan akan bertukar sesuai dengan mata kuliah di program studi lainnya, sangat besar karena terjadinya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang pertama, yaitu pertukaran pelajar antar program studi di dalam perguruan tinggi atau di dalam Universitas Bangka Belitung. Sehingga mata kuliah tersebut bisa jadi digantikan dengan mata kuliah prodi lain. Untuk di semester 7, mata kuliah yang akan dijabarkan dalam hal ini adalah adanya 3 mata kuliah pilihan konsentrasi, di mana mata kuliah pilihan tersebut seperti dilihat di sini, ada mata kuliah pilihan jika mahasiswa tersebut adalah mahasiswa konsentrasi teknik ketenaga listrikan, mereka harus memilih 8 mata kuliah ini. Di antaranya adalah 3 mata kuliah yang harus mereka pilih untuk mata kuliah wajib, di mana ada operasi sistem tenaga listrik, teknik komputasi dan pemodelan sistem tenaga listrik, mesin listrik lanjut, peralatan tegangan tinggi, manajemen sistem tenaga, kesesuaian medan elektromagnetik, kendali elektronis, sistem tenaga listrik, dan energi baru dan terbarukan. Untuk mata kuliah konsentrasi elektronika, kendali, dan telekomunikasi, mereka akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adanya mata kuliah optoelektronika, sistem elektronika analog, teknik biomedika, kecerdasan buatan. Untuk teknik elektronika, untuk konsentrasi teknik kendali itu adalah robotika, sistem otomasi, teknik pemodelan dan optimasi, kendali sistem pneumatik dan hidrolik, teknik kendali digital, sistem multivariabel, simulasi sistem, dan rekayasa manufaktur. Dan untuk telekomunikasi sendiri adalah standar dan regulasi telekomunikasi, pengolahan sinyal multimedia, antena dan propagasi elektromagnetik, pengenalan pola, pengolahan citra digital, teori informasi, dan interaksi manusia, komputer, dan perangkat lunak.
Dalam hal ini di semester 7, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Merdeka Belajar yang kedua, yaitu kegiatan magang atau praktek kerja, ataupun riset atau penelitian, ataupun proyek di desa. Seluruh kegiatan tersebut akan dikonversikan ke mata kuliah yang tadi, sehingga bisa dikatakan mata kuliah yang tertera di semester 7 itu dilaksanakan keilmuannya dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Bisa dilihat di sini ada konsentrasi teknik ketenaga listrik lainnya adalah sistem distribusi tenaga listrik dan teknik tegangan tinggi. Dan mata kuliah pilihan. Jadi dalam semester 7 itu khusus untuk mahasiswa program studi, mahasiswa konsentrasi teknik ketenaga listrikan itu wajib mengambil 5 di antara 8 mata kuliah pilihan, sehingga bisa mereka lakukan konversi kepada ketika mereka melakukan magang, proyek di desa ataupun riset seperti itu. Begitu juga dengan mahasiswa konsentrasi teknik elektronika, kendali dan telekomunikasi. Mereka juga wajib memilih 5 mata kuliah pilihan dan 2 mata kuliah wajib, yaitu sistem kendali cerdas dan sistem komunikasi. Dan di semester 7 ini mereka lanjut di semester 8. Di semester 7 tersebut dosen yang mengajar akan tetap dalam mata kuliah pilihan, misalnya mata kuliah pilihan 1, misalnya mahasiswa mengambil mata kuliah energi terbarukan, misal. Dosen yang mengajar mata kuliah energi terbarukan, walaupun mahasiswa tadi melakukan magang ataupun proyek di desa ataupun kegiatan riset, dosen tersebut tetap berhak untuk menanyakan capaian pembelajaran mata kuliah yang dilaksanakan oleh mahasiswa selama kegiatan MBKM yang melaksanakan selama 1 semester, baik itu dari segi pelaporan, baik itu dari segi presentasi kegiatan. Akan tetapi penilaian yang dilaksanakan pada kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka akan tetap dilaksanakan oleh dosen pembimbing di kampus dan pembimbing di lapangan atau supervisor berdasarkan logbook yang akan dibawa atau diisi oleh mahasiswa tersebut. Dilanjutkan di semester 8, adanya 1 buah mata kuliah pilihan yang harus diambil. Jadi total mata kuliah pilihan yang harus diambil oleh mahasiswa untuk ketenaga listrikan adalah 6 dari 8 mahasiswa. Begitu juga oleh mahasiswa konsentrasi teknik elektronika, kendali, dan telekomunikasi. Selain itu, di semester 8, mahasiswa harus memenuhi mata kuliah stadium general, kemudian yang terakhir adalah skripsi. Total keseluruhan SKS yang dijalankan di program studi teknik elektro untuk syarat mahasiswa dapat melanjutkan ke yudisium ataupun wisuda adalah minimal 144 SKS dengan jumlah semester adalah 8 semester. 2 semester itu 6 dan 7 dilakukan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan 6 semester dilakukan program seperti biasa. Dan maksimum kegiatan tersebut adalah 14 semester. Mungkin hanya sampai di situ pemaparan saya mengenai kegiatan penyesuaian mata kuliah ini. Diharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk memberikan masukan apakah ada mata kuliah yang harus diganti menurut keilmuan yang dirasa mitra itu perlu, ataupun mata kuliah yang harus dipindah atau ditambah kajian-kajian keilmuannya. Sementara dalam draft kurikulum MBKM ini itu adanya kajian-kajian itu terletak di bab 5 sebelumnya. Itu seluruh kajian atau capaian pembelajaran mata kuliah itu ada di bab 5. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di seluruh semester tadi. Saya akhiri, salah dan silafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Weli atas paparannya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terutama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pimpinan perusahaan, mitra kami, kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, Bapak-Bapak.
Jadi kita itu kebetulan Elektro UBB akan melaksanakan ini Pak, Bapak MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana salah satu kegiatannya ini adalah magang di perusahaan yang bapak-bapak pimpin gitu sebagai mitra dari kami jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Jadi magang ini itu hanya 1 semester. Kalau untuk magang sebenarnya 2 semester, tetapi magang yang di perusahaan, yang magang di perusahaan itu hanya 1 semester dan SKS-nya itu 20 Bapak-bapak di semester 7. Kalau dulu kan hanya 1 bulan ya, 1 bulan magang kalau dulu ya, magang yang lama dan dirasa terlalu sebentar, maka ada kebijakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya Pak Weli ya. Nah, di situ diadakan magang 1 semester 20 SKS di semester 7. Nah, nilai dari magang mahasiswa kami ini itu ada dari dosen pembimbing dan mentor di perusahaan nanti mana yang dipilih oleh mahasiswa, dan nanti ada seleksi sesuai dengan kebijakan. Kemarin kan setelah kita mengadakan beberapa pertemuan dengan mitra baik secara daring maupun langsung, itu sepertinya ada beberapa perusahaan juga yang akan menseleksi sesuai kebijakan perusahaan. Itu kami serahkan kepada perusahaan. Lalu penilaiannya tadi seperti yang disampaikan Pak Weli, ada pre-form dan lalu dikonversikan ke mata kuliah. Nah, mata kuliah ini nanti yang kami minta Bapak-bapak dari perusahaan, jika memang ada nanti yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan, mungkin bisa kita diskusikan bersama melalui forum ini gitu ya. Lalu jika memungkinkan perusahaan mengeluarkan sertifikat atau surat keterangan selesai magang gitu ya Bapak-bapak. Lalu selain magang tadi ada juga penelitian ya, penelitian Bapak-bapak. Jadi penelitian mahasiswa bisa juga memilih, karena ini merdeka belajar ya, merdeka belajar, jadi mahasiswa merdeka memilih apa yang akan diinginkannya gitu. Nah, selain magang, mahasiswa juga bisa melakukan penelitian. Nah, di mana harapannya nanti saling menguntungkan antara kita dengan kita dari perguruan tinggi dengan bapak-bapak di perusahaan. Mungkin nanti jika ada sesuatu yang bisa dilakukan atau yang mungkin krusial bisa dilakukan penelitian oleh mahasiswa, dan mungkin nanti harapannya jika dibutuhkan menjadi masukan mungkin bagi perusahaan. Nah, selain mahasiswa kami bisa magang di sana, nanti mungkin bisa memberikan masukan bagi perusahaan ya, mungkin siapa tahu nanti ke depannya bisa mempengaruhi keputusan perusahaan, kan kita tidak tahu. Lalu kami berharap juga masukan dari bapak-bapak mitra, terutama pimpinan perusahaan, stakeholder kami terhadap kurikulum ini, baik dari segi seperti SOP magang tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Weli, maupun susunan kurikulum terutama yang tadi, yang di perusahaan, baik magang maupun penelitian yang ada di semester 7. Mungkin kita mulai saja, bapak-bapak narasumber dan Pak Weli, diskusi, dan bapak-bapak dosen yang kebetulan juga sudah hadir semua di tempat kita mengadakan pertemuan virtual ini. Silahkan, mungkin dari saya persilahkan siapa yang duluan, saya persilahkan bebas saja mungkin bapak-bapak. Silahkan dari mitra dulu, kami ingin mendengar tanggapan dari bapak-bapak mitra. Terima kasih, silakan. Pak, bisa ya, langsung aja? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi terima kasih tadi sudah menyampaikan gambaran mengenai kurikulum di teknik elektro ya. Ya, baik. Ya, jadi mungkin saya lebih oversight aja bahwa kalau kebutuhan kurikulum ini kan sudah juga dibuat untuk mengantisipasi dari masa depan ya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang kan isu yang paling hangat kan mengenai industri 4.0 ya. Mungkin bentar lagi juga ada 5.0 gitu. Nah, itu banyak ke teknologi mungkin lebih ke IT lah. Ya. Nah, jadi mungkin ini masukan aja bobot-bobot kurikulumnya, materinya itu mungkin. Saya bukan orang elektro ya, tapi saya melihat dari kebutuhan ke depan. Jadi ke depan itu nanti perusahaan kan banyak bermain dengan IT. Ya. Itu kalau kita lihat juga kayak di Cina juga sudah mulai melakukan penerapan teknologi misalnya pertambangan, tetapi orangnya itu tidak ada di tambang, gitu kan. Nah, ini mungkin menjadi hal-hal yang perlu menjadi antisipasi oleh jurusan teknik elektro, karena ini penting sekali ya. Artinya
ke depan itu IT itu akan menjadi industri yang sangat signifikan. Nah, kemudian juga apa namanya tadi yang terkait dengan soft skill ya. Soft skill itu artinya mungkin nanti di sini keluarannya kan ya kalibernya kan S1 ya. Jadi pengorganisiran kemudian terkait dengan manajemen yang berkaitan dengan apa namanya pelaksanaan kerja IT elektro gitu ya, itu mungkin juga perlu dimasukkan sebagai hal yang penting, karena nanti sekarang kan sudah saatnya misalnya kita merekrut tenaga kerja itu nggak bisa lagi dia langsung jadi siap bukan hanya siap pakai, siap mengkoordinir ya pekerjaan itu dengan baik. Jadi hal-hal yang terkait itu mungkin juga menjadi bobot yang penting bagi kurikulum ini. Mungkin itu aja masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Masukannya sangat berharga sekali bagi kami. Jadi kalau boleh saya simpulkan berarti lebih ke IT Pak ya. Teknologinya lebih ke IT, lalu soft skill-nya terutama bagian manajemen dan tata kelola mungkin ya di perusahaan, dan juga lagi-lagi lebih berbasis ke IT karena industri 4.0. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Mungkin dari Bapak-Bapak yang lain kami persilakan. Kita diskusi bebas saja Pak. Pak, saya Iswa Yudi dari Angkasa Pura II. Baik, Pak Iswa Yudi, silakan Pak. Sedikit memberikan masukan saja. Yang pertama, benar dikatakan ke Pak Iwan Tima tadi bahwa saat ini adalah yang sering berkembang adalah terkait IT. Kalau saya lihat dari sekilas dari paparan kurikulum yang akan dilakukan elektronika, saya masih melihat bahwa di sini elektronika dibagi menjadi dua, yaitu arus kuat dan arus lemah. Dan satu pun mungkin di sini ada sedikit mata kuliah yang kaitannya dengan IT. Kalau ibaratnya kita ingin sinergi dengan si Menteri Pendidikan bahwa kemerdekaan mahasiswa ya dalam belajar ya. Menurut saya kita perlu ibaratnya mengetahui bahwa memberikan mindset ke calon mahasiswa ini bahwa yang kedepannya itu bukan bekerja di suatu perusahaan, tetapi lebih ke menciptakan lapangan kerja baru. Karena seperti dibilang bahwa industri 4.0 itu adalah tidak serta-merta bahwa mahasiswa calon-calon ini tidak mencari pekerjaan, tapi lebih ke menciptakan lapangan kerja yang baru. Saya rasa disitulah perlu bahwa dasar dari elektronikanya sendiri, baik itu arus kuat, karena bagaimanapun dua sistem inilah yang menjadi dasar dia menciptakan suatu upgrade menjadi sistem IT-an gitu. Satu itu. Kedua, mungkin tugas dari kampus sendiri harus mengetahui bahwa mahasiswa itu dominan di mana, karena biasanya ini terkait dengan keahlian. Biasanya keahlian itu sendiri, otomasi itu sendiri, apakah software itu sendiri. Jadi alangkah perlunya ada sedikit masukan atau motivasi dari UBB sendiri terhadap calon mahasiswa bahwa mengetahui bahwa mereka dominan di mana. Itu pun akan berpengaruh dari tempat magang nanti gitu loh, Mbak. Saran saya sebelum magang diberikan suatu kami welcome saja bahwa jangan mendaftar magang dulu. Bisa datang ke Angkasa Pura maupun Ultima, seperti apa sih di Angkasa Pura ini terkait dengan elektronika, baik listrikan, baik IT maupun baik elektronikanya sendiri. Nanti kami juga jelaskan secara lisan, kami kasih studi lapangan. Lah, situlah nanti kita lihat bahwa mahasiswa itu minat atau tidak, seperti itu. Apabila dia minat magang di Angkasa Pura contohnya, jadi mereka sudah mempersiapkan apa yang akan mereka lakukan gitu.
mungkin satu lagi di challenge buat mahasiswa tersebut bahwa seperti yang dijelaskan tadi, bukan sekedar teori analitikal tapi lebih ke bisa membuat suatu hal baru di tempat mereka magang. Contohnya umpamanya bahwa sistem genset atau elektronikal di Angkasa Pura masih manual umpamanya. Mereka bisa membuat sistem otomasi sehingga controlling tidak harus ke area genset, tapi dari jauh pun mereka bisa mengontrol kondisi genset itu baik atau tidak. Seperti itulah. Sebelum melakukan suatu permagangan, alangkah baiknya mahasiswa diberikan kebebasan untuk studi lapangan lah kasarnya. 1 hari 2 hari, momennya aku mau ke Angkasa Pura. Jadi mereka tahu Angkasa Pura tuh all about Angkasa Pura terkait dengan teknikan seperti ini, seperti itu. Maupun di timah seperti apa, maupun di PLN seperti apa, sehingga mahasiswa itu magang, memang keinginan hatinya ingin mengetahui di tempat magang itu, bukan waduh di timah udah penuh, di Angkasa Pura udah penuh, saya di PLN sajalah. Biasanya yang terjadi seperti itu. Saat mereka saat magang tempat kami kasih ilmu, akhirnya banyak yang blank karena sangat berbeda antara implementasi di lapangan dengan di tempat kuliah seperti itu. Harapannya seperti itu saja, bahwa yang pertama adalah siapkan mindset mahasiswa bahwa tidak serta-merta itu mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja itu yang penting menurut saya. Karena seperti menteri kita yang baru ini, Pak Nadiem kan ibaratnya Mas Menteri ini kan sasaran dia mahasiswa ini bisa mengimprovisasi untuk menciptakan lapangan kerja, bukan sekedar untuk cuma ikut kerja menjadi tenaga karyawan, tidak seperti itu. Tapi harapan dia lebih dari itu. Itu masukan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iswahyudi. Mungkin kami tampung dulu. Kalau boleh saya simpulkan Pak, jadi mungkin kalau saran dari Pak Iswahyudi, mindset mahasiswa Pak ya, untuk menciptakan lapangan kerja baru, bukan bekerja di perusahaan. Lalu mungkin kita dari kampus harus bertugas mengetahui mahasiswa itu lebih dominan di mana gitu ya Pak. Jadi jangan nanti pas magang mereka menjadi lebih tepat sasaran gitu Pak ya. Lalu sebelum magang, ini tergantung kebijakan perusahaan sebenarnya Pak. Ya, jadi sebelum magang mengenal dulu perusahaan. Jadi memang nanti kita akan sosialisasikan ke mahasiswa mungkin, sehingga mahasiswa bisa mengenal dulu perusahaan, ya mana perusahaan yang bersedia mungkin kan Pak. 1-2 hari, lalu ya satu lagi yang terakhir teoretikal Pak ya, bukan teoretikal lagi, tapi menemukan sesuatu yang baru. Baik, itu sudah kami catat Pak. Mungkin terima kasih atas masukan Bapak. Mungkin ada terima kasih ya Pak atas masukan Bapak. Mungkin ada yang lain dari Bapak-Bapak stakeholder. Ya, saya dari Telkom. Saya Pak. Nur baik, Saib, baik. Pak. Silakan Pak Nur Saib. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nur Saib Pak, mewakili Telkom. Baik. Jadi betul yang dibilang sama Bapak-Bapak dari perusahaan-perusahaan tadi, termasuk dengan Telkom. Telkom ini kan identik dengan tadi kan ada 2 arus ya, harus ini kuat dengan arus lemah. Kalau arus lemah mungkin di Telkom dan Angkasa Pura. Jadi seyogianya memang itu untuk kedepannya dengan kampus atau mata kuliah baru ini itu betul-betul disiapkan, bukan hanya untuk menciptakan kurikulum, tapi juga membekali anak-anak didik kita itu seperti sekarang di dunia luar itu Pak. Ya Pak. Misal untuk perusahaan besar pun dia harus ada diutamakan yang sudah punya keterampilan, sertifikasi lah contohnya. Sehingga dari kampus kita itu nggak ada salahnya sampai dari anak itu mungkin sudah mulai masuk semester 3 dan sebagainya itu mulai dilibatkan kita dari kampus juga mengadakan pelatihan-pelatihan atau sertifikasi yang sesuai dengan bidang-bidang anak tersebut. Nah, kemudian apabila juga tadi juga untuk memasukin atau bermitra dengan dunia pekerjaan yang sudah perusahaan-perusahaan itu, alangkah baiknya itu anak-anak kita itu kita bekali menjelang minimal sebulan atau 2 minggu menjelang dia masuk ke suatu perusahaan itu harus mengupdate, mengenali perusahaan akan yang akan dimasukinya itu. Contohnya ini ada beberapa anak-anak didik kita dari UBB dan dari Polman itu kita tanya tentang perusahaan kita itu dia tidak tahu. Bahkan kemarin kita ada merekrut untuk menjadi tenaga di pelayanan di Belitung itu mereka daftar tapi begitu akan ditanya mereka tidak tahu
mereka itu perusahaan ini apa usahanya, bidangnya, unit kerjanya seperti apa, mereka tidak tahu Pak. Sehingga lah saya bocorin bahwa kalau mau masuk dunia kerja itu kita sudah masuk, apalagi sudah masukkan, kalau kita mau menjelang tes itu ya kita harus siap-siapkan diri. Kalau kita nggak punya senjata, macam mana kita mau bersaing kan gitu. Jadi sehingga masukan tambahan aja dari yang melengkapi dengan dari keterangan Bapak-Bapak di atas tadi itu dia saran saya bagusnya selain dengan perusahaan-perusahaan ini kan juga kita juga tidak menutupi lah ya, kita nanti kalau kita bilang mau minta yang bagus-bagus aja itu kan akan ibaratnya tidak mensamaratakan. Cuman minimal adik-adik itu dibekali dengan wawasan yang sedikit lah dia mengetahui menciptakan lapangan kerja. Sementara itu aja Pak dari Telkom, terima kasih. Terima kasih Pak Iswahidi, Nur Said. Kalau boleh saya simpulkan nih Pak ya, jadi harapannya pertama mahasiswa disiapkan, jadi mahasiswa benar-benar disiapkan Pak ya untuk keterampilan terutama sertifikasi. Jadi kampus juga diharapkan mengadakan pelatihan dan sertifikasi. Ya, lalu pembekalan tentang perusahaan yang dituju. Jangan sampai nanti mahasiswa tidak tahu perusahaan yang dituju. Jadi asal-asal mungkin kebanyakan mahasiswa ini gini Pak, mereka ingin ikut kawannya gitu Pak, di mana yang banyak. Ya disitulah mereka gitu, sehingga tidak punya ini ya tujuan yang pasti tentang ini gitu ya. Baik Pak, baik, ini masukan berharga lagi kepada kami, nanti akan kami kami tampung. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi dari bapak-bapak yang lain dari mitra kami. Dari PLN Pak. Baik, Pak silakan Zulkarnain, Pak Zulkarnain, silakan Pak. Zulkarnain Pak. Ya baik Pak, silakan Pak Zulkarnain. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua ya, Bapak semua. Mungkin saya setuju itu dengan yang disampaikan oleh Pak Iswayudi maupun Pak Nur Said tadi dari Telkom ya, terkait untuk pilihan tempat magang itu memang harus dipersiapkan dulu dari mahasiswa sendiri. Yang terpenting adalah dia tahu proses bisnis yang ada di perusahaan yang akan dia tuju. Kalau PLN ini memang lebih dekat memang ke, kalau di elektro itu ke tenaga listrikan, jadi harus kuat seperti Pak Nur Said tadi bilang. Kalau di Telkom dan bandara itu lebih kepada elektronika ya Pak ya, sementara kita di sisi harus kuatnya. Memang kalau dilihat dari kurikulum yang saya baca sudah mengupdate apa-apa yang diperlukan untuk ketenaga listrikan. Di situ ada pembangkit tenaga listrik, sistem mesin-mesin listriknya juga, trafo itu ya. Dan itu memang sangat dibutuhkan kalau dunia kerjanya itu di ketenaga listrikan. Dan ditambah lagi sekarang ada baru isu-isu baru, kita lebih kepada EBT ya. EBT juga ada, saya lihat ada mata kuliah EBT, bagus sekali itu. Karena PLN juga sangat konsen ke EBT. Seperti kita ketahui kalau bahan bakar fosil itu lebih ini ya, jadi kita mencari alternatif lain EBT. Itu saya setuju itu ada EBT. Baik, kalau untuk ke PLN itu sebenarnya sama. Mahasiswa juga cuma pilihannya di ketenaga listrikan yang ada. Yang lebih fair dan lebih pasti itu ketenaga listrikan. Jadi jangan sampai nanti yang elektronika, bukan berarti yang elektronika nggak bisa. Karena kalau elektronika, panel-panel itu memang ada juga, tapi itu lebih kepada di sisi pembangkit. Tapi kalau dilihat dari mata kuliah tadi, ke tenaga listrikan dan sistem distribusi itu lebih kepada teknik elektro yang di jaringan. Jadi ada dua di PLN ini. Kalau kita mau ke sistem tenaga ekstra tinggi atau SUTER atau STT dan distribusi yang 20 kV. Jadi silakan saja, nanti pilihannya dua itulah yang lebih pas. Kalau nanti pilihan mahasiswa itu mau magangnya di tegangan tinggi, berarti dia nanti diarahkan ke transmisi. Sementara kalau dia di distribusi 20 kV itu ada di UP3 yang seperti yang di Gabek Selindung itu Pak ya. Jadi itu khusus distribusinya.
Sementara kalau kegiatan yang satu lagi itu pembangkit lebih kepada teknik mesin. Jadi ada dua kategori yang bisa diambil di PLN itu. Jadi tegangan tinggi Pak itu yang di rumah-rumah itu sama. Baik. Dan itu memang diperlukan semacam ini ya, mahasiswanya juga nggak bisa ini Pak, kalau di PLN magangnya nanti dia harus turun langsung. Jadi maaf saja kalau seandainya mahasiswanya tipe orang yang tidak mau ke lapangan, tidak mau ngikutin ini ya, orang lapangan naik mobil ataupun ngelawasi jaringan, ya agak berat ilmunya Pak, kalau dia mau cuman dapat datanya saja. Itu saran saya, mahasiswa memang benar-benar nanti di seleksinya diperlihatkan benar-benar dia konsennya itu kalau dia ke tenaga listrikan, pasti ke PLN ya Pak ya, saya harapkan ke PLN nanti ke tenaga listrikan saja, karena yang elektronika memang banyak ke IT, itu kita ada tapi tidak banyak, itu lebih ke sistem panel yang ada di pembangkit. Jadi kalau dia tenaga listrik yang dimaksud di sini yang di kurikulum tadi lebih ke arahkannya ke tegangan tinggi di transmisi di sektor sama distribusi 20 kP yang ada di UP3 ataupun di ULPL atau rayon itu. Jadi silakan saja mahasiswa itu lebih pertama mempersiapkan ya pastinya ya ini mentalnya Pak ya, karena mental orang lapangan di PLN itu ya tidak mengenal waktu. Jadi kalau memang harus belum pulang ya belum. Jadi disiapkan itu, jangan sampai mahasiswa nanti muncul pengalaman-pengalaman yang lama, mahasiswa muncul pada saat dia memerlukan data ataupun ini saja Pak. Di saat kalau ini sistem magang sudah beda, magang artinya jamnya sama dengan jam pegawai. Ya. Jadi benar-benar mengikuti ya aturan. Jadi benar-benar yang pertama saya harapkan mental bagi calon mahasiswa yang ingin magang. Kedua ya proses bisnis dipelajari lah. Seperti Pak Nur Said tadi bilang, jangan sampai nanti salah. Dia cuman ini orang yang nggak biasa ini tahu ini, karena di PLN itu konsennya ke tenaga listrikan. Jadi ada dua tadi yang saya bilang tadi, di sistem transmisi tegangan tinggi atau di 20 kP yang sama-sama di lapangan semua, dan kadang-kadang memerlukan waktu yang lebih. Jadi kalau sistem magang ini kan beda dengan sistem PKL yang ada jam ininya. Kalau magang memang dia sudah 1 semester apalagi nih. Ini lebih ini. Jadi keuntungannya bagi mahasiswa sendiri ya ilmunya akan lebih ini Pak, lebih menyamai. Jadi dia tahu implementasi lapangan langsung. Karena di PLN lebih banyak implementasi lapangan, jadi praktek Pak ya. Kalau untuk seperti tadi sertifikasi ada juga kita, tapi lebih kepada pegawai. Tapi ada juga kita yang sertifikasi yang bisa juga diikuti umum yang kita menyelenggarakan. Kalau sekedar pelatihan-pelatihan saja itu biasanya diikutkan aja, tidak apa-apa. Khusus juga di PLN ini yang di faktor lebih ini lagi K3 Pak. K3 sangat penting, kebetulan memang bukan karena saya orang K3, tapi memang aspek K3 sangat dominan di PLN. Jadi artinya teman-teman yang mahasiswa yang akan masuk ke magang di PLN harus memperhatikan kaidah itu. Karena maaf, karena di PLN itu kan pekerjaannya kadang-kadang itu kasar Pak ya. Pengawasnya aja ini, walaupun sebenarnya ada vendor banget. Saat ini tetap orang PLN sebagai pengawas fungsinya. Magang tadi juga mengikuti orang PLN-nya, artinya ada tadi saya lihat ada supervisor di lapangan yang ngawasin, yang nanti akan memberikan penilaian. Dan saya khawatirkan nanti penilaian itu tidak fiktif, tidak sesuai dengan kenyataan. Kasihan mahasiswanya. Biasanya kalau mahasiswanya loyal, agak ini nilainya nggak terlalu ini loh Pak, benar-benar. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kesimpulannya mungkin pertama mental, kedua proses bisnis dipelajari, ketiga konsentrasinya kedua tadi, sistem tegangan tinggi atau tegangan menengah. Itu aja yang di PLN. Selanjutnya seleksinya lebih diinikan lagi kepada mahasiswa sesuai dengan proses jurusannya Pak. Kalau ada elektronika ya elektronika harus lemah, berarti lebih pas ke Telkom ataupun ke Airnaf. Tapi kalau tenaga listrikan itu memang domain PLN yang pas Pak. Mungkin itu saja dari saya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zulkarnain dari PLN. Baik, kami tampung dan saya bacakan Pak ya kesimpulan dari saya. Jadi ya dipersiapkan mahasiswa sebaik-baiknya. Lalu PLN kalau bisa sih lebih menjurus ke arus kuat. Memang yang lain bisa tapi tidak terlalu dominan, baik Pak. Ini kami catat. Jadi EBT juga sudah terakomodir, baik Pak. Terima kasih. Lalu di PLN
kalau bisa 2 konsentrasi transmisi dan distribusi Pak ya. Transmisi ini SUTET dan SUTT terutama di atas, lalu distribusi 20 KP. Lalu diarahkan mata kuliah sesuai dengan kebutuhan dan mahasiswa harus mau ke lapangan, ini ya sangat ditekankan Pak ya. Dan bermental yang siap untuk melaksanakan pekerjaan kapanpun diinginkan. Karena ini magang Pak ya, sudah 6 bulan bukan satu bulan lagi. Jadi ya memang mahasiswa nanti Pak, baik nanti kami persiapkan mahasiswa dan kami beri pengertian jika memang mereka harus siap untuk melaksanakan ini. Lalu proses bisnis dipelajari baik Pak. Lalu aspek K3 juga harus sangat diperhatikan oleh mahasiswa. Terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin ada lagi dari bapak-bapak yang lain. Silahkan Pak. Kami masih membuka jika ada masukan bagi kami. Dari Bapak Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Romeo dari DAK. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Ya, saya terima kasih Ini agak putus-putus Pak. Sedikit saja tambahan dari saya, dari kami yang dari PT Jakni, seperti dari ya, dunia kerja itu tidak melihat berapa banyak yang dipelajari, tapi seberapa siap mahasiswa itu mengikuti di mitra ini kan. Nah, jadi nanti diharapkan mahasiswa yang dalam program belajar merdeka ini nanti di tempat mitra itu diharapkan tidak lagi kebingungan. Jadi maksudnya kebingungan itu dalam arti mereka siap untuk berpikir cepat, karena kita di dunia kerja itu dikejar oleh dan menganalisa apa yang menjadi problema daripada listrik. Kemudian untuk di bidang halo. Ya baik silakan Pak. Ya, kemudian dari PT DAK itu, kalau kami ini adalah bergerak di bidang perkapalan, dari mulai perakitan, perbaikan kapal, dari mulai kapal yang berkapasitas besar maupun yang kapal kecil. Nah, di dunia kami itu, di dunia kerja kami ini, kami lebih menyarankan yang bekerja itu adalah yang bisa berenang. Jadi ada tambahannya yang bisa berenang ya, berenang. Baik Jadi Pak. kalau misalnya kita itu kan kapal kerjanya di air. Jadi kalau bisa disarankan ada tambahan lah yang bisa berenang untuk bekerja. Jadi untuk dari segi safety-nya gitu Pak. Safety ya Pak, betul. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Romeo. Jadi saya simpulkan Pak ya. Kalau dari segi kurikulum bagaimana Pak? Kira-kira sudah cocok atau ada masukan Pak kalau dari segi kurikulumnya? Kalau dari segi kurikulumnya mungkin perlu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini ada tambahan terkait dengan pengembangan teknologi yang sekarang ini. Sekarang ini kan orang pengennya power listrik itu serba mobile gitu kan. Oh iya. Mobile seperti sekarang ini yang lagi ngetren itu kendaraan listrik kan, menggunakan baterai. Nah, ini yang perlu diarahkan, mungkin adik-adik yang mahasiswa ini ke arah sana, belajarnya ke listrik yang serba cepat, serba mobile, dan serba praktis gitu. Demikian Pak. Baik. Terima kasih Pak Romeo dari PT DAK. Saya simpulkan Pak ya, mohon izin. Pertama, ya kalau dari PT DAK, dunia kerja tidak melihat berapa banyak yang dipelajari, tapi seberapa siap mahasiswa untuk magang. Baik Pak. Lalu mahasiswa harus kita tanamkan untuk supaya dapat berpikir cepat mengatasi problem di lapangan ya, terutama di perusahaan.
Lalu ini syarat khusus dari, bukan syarat, maksudnya masukan khusus dari PT DAK, mahasiswa terkait safety ya, kita paham Pak, mahasiswa disarankan yang bisa berenang, nanti kita ini kan, bahkan kita mungkin kalau memang mahasiswa ke PT DAK nanti mungkin melalui Pak Weli juga mungkin akan kita ini kan, mungkin ada peraturan, bukan peraturan, ada persyaratan khusus bisa berenang ya. Ini sangat-sangat penting memang Pak, karena ya kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik, lalu pengembangan teknologi tambahan yang teknologi listrik yang serba mobile. Baik, terima kasih. Ya, mungkin karena dari Bapak-Bapak banyak yang menyinggung IT tadi, sebagai informasi juga untuk Bapak-Bapak mitra, insya Allah jika memang memungkinkan kami akan membuka prodi baru, Pak, mungkin teknologi informasi dalam waktu dekat. Mudah-mudahan jika memang ini, ya mungkin makin lengkap lagi kita untuk di Bangka Belitung ini. Terima kasih Pak Romeo. Mungkin ada lagi dari Bapak-Bapak, Pak Muhammad Rozi, Pak Adhari, dan Pak Rudi. Silakan Pak. Izin Pak. Ya, silakan. Adhari dari Kominfo. Baik, silakan Pak Dr. Adhari. Silakan. Ya. Izin, saya pengen nanya, di elektro ini sudah ada permintaan yang hanya elektro saja atau sudah ada permintaan yang lain nih Pak? Harus kuat, harus lemahnya itu. Udah ada. Kalau dari elektro sendiri Pak, kita ada ini Pak, ada arus kuat dan arus lemah sebenarnya. Kalau secara umum sih dulu kita bilangnya begitu Pak ya, arus kuat itu teknik tenaga listrik, kalau di kami ini namanya. Lalu kalau arus lemahnya ini konsentrasinya itu elektronika, kendali, dan telekomunikasi Pak, kalau untuk arus lemahnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi juga, kalau memang memungkinkan nanti kami sedang menggarap ini Pak, prodi baru teknologi informasi nanti. Ya. Oke Pak, cuman saya nggak ngelihat pemilahannya ya, atau saya belum kelihatan gitu di di mata kuliahnya itu, atau memang semuanya mengambil atau ada pemilihan khusus lagi per peminatan gitu Pak? Ada Pak ya? Ya, saya izin jawab Pak ya. Jadi kalau untuk peminatan sih pasti nanti mahasiswa kalau tidak salah semester 5 Pak Weli ya. Semester 5 peminatan ya. Semester 5 peminatan. Oh iya. Ya, setelah itu baru kan kalau di awal tadi Pak, dari semester 1 sampai semester 5 kalau saya tidak salah itu mahasiswa itu mata kuliah umum dulu semua Pak. Jadi semua mahasiswa mengambil mata kuliah itu, lalu nanti pas semester 5 baru mereka pisah Pak. Ada yang mengambil tadi arus kuat dan ada yang arus lemah tadi Pak. Kalau kita dulu kan kuliah begitu Pak ya, harus lemah gitu. Kalau sekarang sih itu namanya. Nah, jadi ada Pak peminatan. Ya. Oke, clear. Kalau saya ngelihat dari kurikulum sih memang kebetulan saya juga dari arus kuat dulu Pak, dari teknik tenaga listrik Pak. Ya. Jadi memang kelihatan memang ya teorinya sih itu aja sih. Jadi memang saya lihat sih sudah cukup bagus. Kemudian dari authentic teoritis kurikulumnya juga udah cukup saya lihat. Cuman nanti Pak, kalau saya pengen setuju dengan Bapak yang dari Angkasa Pura ya kalau nggak salah ya. Ya. Yang masalah kita kerjanya gimana gitu sama PLN ya, proses bisnis. Di instansi itu kan beda-beda Pak. Ya, jadi baik, Pak. Kami juga pengen misalnya ketika kita mau kontrak ataupun bikin SPK antar UBB, antar Fakultas Teknik dengan dinas, kita harus itu kan kita lihat fokusnya Pak. Jadi nanti mahasiswa itu datang ke kami itu nggak bias lagi. Misalnya kalau di kami ini pasti kalau yang berhubungan dengan elektro itu yang pastinya IT Pak. Ya, aplikasi, kemudian jaringan. Nah, mungkin dua itu yang lebih ininya. Cuman juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dari mahasiswa itu pengen ke kebijakan terkait dengan ya pemerintahan itu juga bisa. Tapi kan kita juga lihat apakah itu nanti. Cuman kan kalau saya lihat kan kalau kurikulum merdeka ini kan bisa sah-sah saja gitu kan ya. Ya, bisa, jadi Pak. Ya, nah itu nanti menurut hemat kami nanti saya setuju mahasiswa harus tahu proses bisnis di masing-masing instansi ini misal dari Kominfo, dari PLN, dari ini kan berbeda-beda kan ininya kebutuhannya. Jadi harus lebih implementatif Pak. Implementatif. Jadi yang saya lihat pernah kejadian kebetulan mahasiswa dari Jawa kalau nggak salah Jawa Barat, Bandung gitu kan karena dia
orang sini, jadi kan magang ceritanya Pak. Ya. Akhirnya lebih karena kita tidak di kantor tidak mengarahkan ataupun tidak ada kesepakatan, akhirnya magang itu ya dia ngurusin surat, ngurusin hal-hal yang enggak itu. Jadi benar kalau kita lihat nanti nilainya jadinya nggak murni lah gitu kan. Jadi asal kerja datang magang gitu kan, selesai pulang minta nilai gitu kan, udah gitu aja, tanda tangan. Kadang-kadang juga coachnya ataupun pembimbing yang di sini juga iya aja gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya kesepakatan, terus ada rambu-rambu yang kita udah sepakati antara fakultas sama dinas, itu sangat bagus, harus kita bikin gitu Pak. Jadi tidak keluar jalur dan nanti mahasiswanya juga dapat ilmu gitu kan, yang ya paling enggak mendekati lah, kalau kita misalnya kita juga membuat hal yang berbeda gitu kan dalam kapasitas merdekanya itu gitu Pak. Baik Pak. Paling itu Pak yang dapat saya tambahan. Nanti mungkin kalau saya lihat sih kurikulumnya sudah cukup lumayan lah ya, dari mulai isi dan kemudian nanti ya paling SOP ataupun kesepakatannya itu Pak. Mungkin tindak lanjut itu aja yang perlu di teman-teman mahasiswa itu memang dapat ilmu dan dapat nilai yang sesuai gitu Pak. Baik Pak. Itu aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bagian itu Pak, kalau ini dengan Pak Weli Pak, nanti mungkin beliau setelah ini akan menyampaikan juga 1-2 hal. Jadi saya izin sebagai moderator izin menyampaikan kesimpulan dari masukan Pak Adari. Yang pertama ini Pak ya, saya setuju dengan Angkasa Pura, proses bisnis harus diketahui baik. Lalu MOU harus fokusnya jelas, rambu-rambunya juga jelas, sehingga magang itu jelas dilakukan, jangan asal kerja tadi Pak ya, ngurusin surat dan lain-lain gitu. Baik. Lalu untuk Kominfo itu lihat lebih ke IT, aplikasi dan jaringan, dan kebijakan juga tidak menutup kemungkinan kebijakan pemerintahan di bidang Kominfo dan yang pasti implementasi. Ya. Oke, mungkin itu dari Pak Dr. Adari. Terima kasih Pak dari Diskominfo Bubble. Silakan mungkin dari Pak Muhammad Rozi atau Pak Rudi. Silakan Pak. Izin Pak dengan Pak Rudi di MRNAP. Baik Pak Rudi. Baik, silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Kusriyadi. Kebetulan ini saya baru Pak di sini, baru 2 minggu. Baik, jadi Pak. Sebelumnya saya di Kendari, di Bandara Halulio. Jadi ini terus terang aja kami sangat mendukung Pak programnya Pak Menteri. Dan ini sudah berjalan Pak, kami di Kendari kerjasama dengan Universitas Halulio. Dan tadi seperti yang disampaikan Pak Iswayudi ya, dan semuanya itu sebetulnya intinya itu Pak. Jadi kesiapan mental daripada pemagang ini dari mahasiswa, dan juga proses bisnis yang harus diketahui. Karena memang nanti ketika proses magang ini seperti kami kan ada alat navigasi, juga ada teknisi support. Support ini dia bidangnya mulai dari peristrikan bahkan ke sipil juga dia untuk ininya. Dan sudah dijalankan waktu di Kendari itu yang magang ini memang kesiapan mereka gitu. Ketika mereka magang di bandara khususnya di Airnav, mereka tidak hanya mengurusi daripada alat navigasinya, tapi juga demikian termasuk ke teknisi supportnya ya, elektrikal semua. Mungkin ini aja Pak pengalaman saya ketika saya di sana yang sudah melaksanakan, ya harus istilahnya kalau bahasa kami harus pahit-pahit gitu Pak. Baik. Karena ini kan magang dengan bergabung dengan karyawan, terutama dari segi mental bisa juga disampaikan. Dan ini
yang sudah berjalan mereka cukup ini Pak, cukup antusias juga gitu melihat pengalaman selama 6 semester. Kalau nggak salah yang tahun ini udah 1 tahun itu Pak untuk programnya 2 semester. Nah, tapi memang kalau saya lihat sambil berjalan mungkin juga harus dipikirkan ini ke titik jenuhan mereka dalam proses pemagangan. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi dari Airnaf. Saya izin saya simpulkan. Pertama, di YouTube Haluleo sudah berjalan Pak ya. Lalu kesiapan mahasiswa magang itu harus disiapkan. Lalu alat navigasi Pak ya. Jadi mahasiswa itu bukan hanya di navigasi saja, tapi juga support baik. Lalu harus dipikirkan juga titik jenuh dan mahasiswa harus mau berpahit-pahit dulu. Baik Pak, nanti kami ini kan. Terima kasih Pak Rudi. Mungkin terakhir Pak Muhammad Rozi, silakan Pak jika ada masukan dan sarannya. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya dari pelabuhan Pak. Ya, silakan Jadi Pak. melihat tadi dijelaskan di teknik elektro ini ada arus kuat, arus lemah ya. Kalau di pelabuhan ini kita bahasan adalah arus sungai lama-lama. Jadi artinya jurusan elektro ini yang terpengaruh secara langsung terhadap bisnis di pelabuhan itu sangat sedikit. Jadi mungkin dari mata kuliah yang ada hanya di ilmu komputer saja. Ya Pak. Sepertinya sinyal saya kurang bagus ini Pak. Mohon maaf Pak, boleh diulangi Pak? Minta tolong diulangi Pak. Mohon maaf. Ya. Ya Pak. Bagaimana Pak? Agak ini. Udah bagus Pak. Ya sudah Pak, sudah Pak. Izin. Ya Pak. Nah, jadi Pak terkait di pelabuhan sebetulnya aktivitas bisnis yang menurut saya cocok untuk mahasiswa itu artinya ditekankan pada analisa bisnis logistik Pak. Oh baik, analisa bisnis logistik. Jadi kalau yang sifatnya teknis sekali seperti yang dijelaskan di mata kuliah teman-teman adik-adik mahasiswa itu saya rasa agak kurang berdampak langsung bagi mahasiswa maupun bagi kami. Jadi alangkah baiknya seandainya tidak hanya dari sisi teknik elektro, mungkin dari jurusan-jurusan yang lain di universitas bisa diajak bergabung, Pak. Baik Pak. Ya. Ya baik. Jadi kalau dari teknik elektro yang berhubungan secara langsung hanya ilmu komputer saja, Pak. Mungkin Pak ini Pak secara sistem aja kita. Baik. Tapi secara bisnis aplikasi pelabuhan itu agak gimana ya? kurang berhubungan. Ada hubungan tapi tidak vital gitu. Ya baik Pak. Ya kurang lebih seperti itu Bapak. Baik. Jadi barangkali mungkin dari jurusan manajemen atau dari teknik sipil mudah-mudahan bisa diajak bergabung, Pak. Itu aja dari kami di Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozi atas masukannya. Jadi saya boleh simpulkan Pak, izin simpulkan. Pertama mungkin
proses bisnis di Ya. pelabuhan tidak ya terlalu sesuai dengan TE, baik Pak. Lalu analisisnya kalau bisa sih karena ini mungkin lebih ke logistik. Ya kalau yang di TE hanya mungkin yang cocok adalah ilmu komputer saja. Sebagai informasi sedikit Pak, jadi MBKM ini bukan hanya kami yang melaksanakan Pak, jadi banyak jurusan yang lain melaksanakan. Nanti mungkin kami bisa informasikan ke beliau-beliau memang yang mana dibutuhkan. Mungkin nanti bukan cuma kami nanti yang menghubungi Bapak, mungkin nanti ada yang lain juga, jurusan yang lain di UIB, karena ini menjadi perhatian Pak Rektor kita juga bahwa semua jurusan di UBB itu akan melaksanakan kegiatan ini Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja. Ini Pak dari Pak Rozi, ya mungkin ada sedikit dari Pak Weli sebagai Ketua MBKM menanggapi semua masukan dari Bapak-Bapak stakeholder kami. Terima kasih atas masukan yang sangat berharga bagi kami. Silakan Pak Weli. Terima kasih Pak Yonggi telah memberikan arahan untuk menjawab segala macam masukan, baik itu arahan dari memang 8 mitra yang telah kami tunjuk sebelumnya. Di antaranya adalah yang pertama tadi Pak Ikhwan Aswardi dari PT Timah, Pak Iswa Yudi dari PT Angkasa Pura II, dari Pak Nur Saif Telkom, dan Pak Zulkarnain PLN, dan Pak Romeo PT DAK, Pak Adhari dari Diskominfo, Pak Rudi Kusniadi dari Airnav, dan terakhir Pak Muhammad Rozi dari Pelindo. Bahwa setelah beberapa kesimpulan yang kami ambil bahwa perusahaan pada umumnya, kami menyimpulkan bahwa perusahaan pada umumnya lebih memprioritaskan yang pertama, yaitu bagaimana supaya kemampuan IT dari seluruh mahasiswa, baik itu mahasiswa walaupun konsentrasinya adalah bidang teknik ketenaga listrikan ataupun elektronika, kendali, dan telekomunikasi, itu harus menguasai kemampuan umum IT, dikarenakan kesesuaian dengan konsep industri atau konsep pembelajaran di perguruan tinggi yang mengadopsi program revolusi industri 4.0 seperti itu, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di industri ataupun dunia kerja itu lebih banyak berhubungan dengan IT. Kemudian dilanjutkan bahwa sebelum mahasiswa melakukan magang itu harus mengetahui dulu latar belakang perusahaan atau proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, agar seluruh kegiatan mahasiswa ketika melakukan proses magang ataupun riset itu bisa disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di perusahaan, sehingga tidak terjadinya miss antara perencanaan kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa dengan kegiatan-kegiatan yang tetap berlangsung di mitra atau perusahaan seperti itu. Seperti yang telah kami kirimkan sebelumnya, bahwa di dalam kurikulum yang kami draft kurikulum yang kami kirimkan adanya mata kuliah yang telah kami susun sebelumnya. Dalam hal ini mata kuliah tersebut akan disesuaikan, mudah-mudahan bisa mengimplementasikan keseluruhan masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kesesuaian mata kuliah, keilmuan maupun proses yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu harus tercantum dalam mata kuliah tersebut. Kami kedepannya akan melakukan penyesuaian kurikulum tersebut, penyesuaian mata kuliah tersebut, dan penyesuaian seluruh tata cara SOP kegiatan, baik kegiatan perkuliahan, magang, ataupun pertukaran pelajar, agar memiliki kesesuaian dengan masukan ataupun saran dari bapak-bapak. Kami bersedia memberikan masukan dalam hal ini. Menurut kami adalah sebuah keterbaharuan yang sangat baik, sehingga kami dapat
menghubungkan antara pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan keterbaruan teknologi yang dibutuhkan di dalam dunia kerja atau mitra, khususnya di perusahaan yang Bapak pimpin. Seperti itu. Untuk selanjutnya, sebelum nanti ada foto sesi bersama, foto bersama nanti dari seluruh dewan dosen dan mitra yang hadir. Sekarang dilanjutkan kepada kegiatan berikutnya untuk tanggapan dari dewan dosen, dan ada kegiatan pembuka dari ketua jurusan teknik elektro dan sekaligus ketua program studi teknik elektro, dan juga sekaligus ketua program studi baru teknologi informasi di jurusan teknik elektro Universitas Bangka Belitung. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Weli. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Weli barusan, mungkin Bapak ada yang ingin 1-2 hal yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua jurusan kami terkait kegiatan kita sore hari ini, dan juga mungkin dari beberapa orang dosen. Silakan Pak Fardan. Oke, terima kasih Pak Yonggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak mitra yang sudah bersedia dan sampai saat ini masih bergabung dengan kita. Jadi masukan yang diberikan sangat luar biasa bagi kami, ya, dan kami tidak menyangka bahwa masukan ini akan memberikan efek positif insya Allah bagi kami, ya, karena dari kalau dibahas berkenaan dengan kurikulum, memang ada beberapa hal yang di luar kurikulum, dan itu mungkin yang paling penting ketika para mahasiswa itu akan magang di tempat bapak-bapak masing-masing, ya. Nah, memang di jurusan kita sendiri, Pak, untuk sementara ini masih ada 2 konsentrasi, ya, di Prodi Teknik Elektro sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Weli tadi, dan tentunya kita juga insya Allah tahun depan dan sekarang juga dalam proses untuk pendirian prodi baru untuk teknologi informasi, dan mudah-mudahan tahun depan itu kita sudah menerima mahasiswa baru insya Allah. Nah, berkenaan dengan apa yang Bapak-Bapak semua sampaikan, ya memang ini akan menjadi PR kami, Pak, ya, khususnya untuk bagaimana mahasiswa itu mengenal sejarah ataupun setidaknya ya semacam informasi tentang perusahaan yang akan di mana mereka melakukan magang. Memang selama ini ketika mereka KP memang hanya sebatas membuat proposal, kemudian surat pengantar proposal dari jurusan, dan memang kebanyakan mereka tidak ada persiapan ke arah sana seperti itu. Nah, untuk magang ini memang di sini kita selama 6 bulan atau 1 semester, ya, memang di dalam aturan yang dibuat petunjuk aturan yang dibuat oleh tim pusat itu memang dalam magang ini sudah ditentukan jamnya, Pak, ya. Nah, nanti ini memang yang harus kita sepakati, karena tadi ada beberapa mitra yang menyebutkan harus sampai malam dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu kita sepakati bersama. Nah, dalam kesepakatan itu mungkin kita akan melakukan perjanjian, baik itu berupa PKS, ya, perjanjian kerjasama, maupun MOU seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, khususnya di PT Pelindo, nah memang semua jurusan, Pak, yang ada di Universitas Bangka Belitung itu
salah satunya teknik sipil memang ada di Fakultas Teknik kita. Nah, di situ peluang, kalaupun memang nanti peluangnya besar, yang juga ya akan kami sampaikan. Jadi tidak melulu di sini adalah teknik elektro, hanya memang program hibah ini diterima oleh teknik elektro dari pusat. Nah, sedangkan jurusan-jurusan yang lain itu juga sama dengan kita, lagi menyusun juga, tetapi mereka programnya dari perguruan tinggi kita. Nah, seperti itu. Nah, nanti ya akan kami sampaikan semua jurusan di Fakultas Teknik dan di UNIP ya. Mudah-mudahan ya ini menjadi peluang bagi semua, tidak hanya di jurusan Teknik Elektro. Nah, kemudian untuk beberapa hal yang berkaitan juga seperti di PTDAK ya, yang berkenaan dengan calon mahasiswa magang, di mana mereka harus memiliki skill berenang, itu juga sesuatu yang menjadi nilai plus Pak bagi kami, ya. Karena dalam kurikulum ini juga ya kami akan melakukan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Nah, salah satunya mungkin di salah satu prodi yang ada di perguruan tinggi kami. Nah, seperti itu. Kemudian secara umum saja ya, artinya kami sangat berterima kasih kalau secara umum semua mitra menerima kami dengan baik. Nah, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut ya untuk bagaimana proses teknisnya. Nah, karena dari semua mitra yang sampaikan itu kaitannya adalah tentang teknis pelaksanaan magang ya. Baik nanti secara penilaian, kemudian juga pengenalan. Nah, ini maaf kami lupa sedikit. Ini yang sangat kami sambut ya, di mana semua mitra rata-rata memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk lebih mengenal masing-masing perusahaan yang akan mereka magang. Kemungkinan Pak ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Mungkin suatu saat kami akan mengundang juga, bisa via Zoom ya, atau mungkin kami mengundang langsung ke kampus untuk ketemu langsung dengan mahasiswa kami nantinya. Jadi karena mereka magang ini semester 7. Ya, semester 7. Nah, jadi sebelum itu nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak-bapak di mitra ini nanti untuk langsung memperkenalkan perusahaan masing-masing, biar nanti mereka tahu bagaimana kondisi dan juga lokasi di mana tempat mereka magang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, dan mungkin ada dari teman-teman dosen yang lain, kami persilakan, kami kembalikan kepada Pak Yonggi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kajur, Pak Pardenarkan, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Baik, mungkin kesempatan selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu atau ibu dosen, ada tambahan? Silakan. Cukup? Baik. Cukup sepertinya. Mungkin ada sedikit informasi dari Pak Weli, mungkin saya persilakan Pak Weli, silakan. Terima kasih Pak Yonggi. Dalam hal ini insya Allah bentuk MOU ataupun PKS akan dikirim sesegera mungkin ke masing-masing mitra yang akan dibahas atau misalnya akan direvisi, misalnya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dipersyaratkan oleh mitra tersebut ya, dan insya Allah nanti setelah adanya kesepahaman antara MOU ataupun PKS itu akan ditandatangani langsung oleh
rektor ataupun nanti dekan di Fakultas Teknik kalau khususnya. PKS bisa dilanjutkan oleh program studi langsung dengan mitra secara khusus seperti itu. Untuk nantinya ketika kurikulum sudah disahkan, itu akan kami kirimkan hasil kurikulumnya sendiri dalam bentuk hard copy kepada mitra, agar ketika kegiatan misalnya yang dilakukan di mitra seperti magang ataupun riset itu bisa disesuaikan dengan kurikulum yang telah kami kirimkan ke depannya. Hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon masukannya jika masih ada dari bapak-bapak yang menginginkan untuk melakukan penambahan tentang kajian-kajian keilmuan yang ada di mata kuliah yang telah kami tampilkan ke depannya, dan mudah-mudahan itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi kemajuan di program studi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Weli. Itu Pak, Bapak-Bapak Mitra dan Bapak Ibu dosen tentang sedikit informasi dari Pak Weli. Terima kasih. Mungkin jika memang ada yang masih harus didiskusikan, Bapak-Bapak Mitra dan stakeholder kami, silakan. Mungkin di waktu surat undangan juga mungkin sudah ada kontak person ya, Pak Weli ya. Mungkin langsung ke beliau jika memang ada yang ingin disampaikan kembali. Sebelum kita akhiri kegiatan kita sore hari ini, saya mohon kesediaan Bapak-Bapak, Mitra dan stakeholder serta Bapak-Bapak dosen untuk mengaktifkan kamera. Mungkin kita foto sama dahulu. Ya. Terima kasih. Mohon Pak Suhardi, Pak Suhardi untuk mengaktifkan ininya. Lalu Pak Rudi, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Pak Muhammad Rozi juga, mohon Pak. Dan Pak Iwan. Ya, kita foto bersama dulu Pak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini. Kita screenshot Pak ya. Satu, dua, tiga. Baik. Baik. Mungkin itu dari kami, Bapak-Bapak, mitra, baik stakeholder, Pak Kajur, Pak Dekan, dan Bapak-Bapak dosen. Kami sangat berterima kasih sekali dan sangat bersyukur Bapak-Bapak semua bisa memberikan masukan yang memang sangat berharga bagi perkembangan jurusan kami, juga perkembangan mungkin UBB ke depannya. Mudah-mudahan dengan terjalinnya kerjasama yang baik dengan kita, terutama melalui forum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mudah-mudahan nanti selain mahasiswa mendapatkan ini kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya bekerja di perusahaan, atau mungkin ya seperti masukan dari bapak-bapak yang lain tadi juga menciptakan, mungkin bahkan menciptakan lapangan kerja, ya mudah-mudahan tujuan itu bisa tercapai semua, amin. Dan mudah-mudahan juga kami berharap mitra atau stakeholder kami ya juga memang merasa, ya mudah-mudahan merasa terbantu dan tidak merasa terganggu dengan kehadiran mahasiswa kami. Mungkin itu dulu, Bapak-Bapak, saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Selamat sore. Saya juga mohon maaf Bapak-Bapak jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan gitu ya. Jika ada salah-salah kata dan ucapan saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.